Dia tidak ambil memblokir itu Jakarta dan cepat bertindak. Suparjo sudah bilang ini orang gila ini perang ini, Soeharto ini habislah kita. Maka untung di sawah-sawah lari, lalu ditangkap di Brebes di tengah sawah. Untung Suparjo CS ini lalu lari di mana-mana, mudah ditangkap. Jadi saya ingin menegaskan bahwa terlepas daripada kekurangan Bung Karno dan Soeharto, tetapi kedua orang ini, yang satu melahirkan Pancasila di NT, Flores saya punya wilayah NTT sana. Soeharto terlepas daripada kejelekan dia sebagai manusia dan pemimpin, dia penyelamat Pancasila, sehingga tiap tanggal 1 Oktober diadakanlah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Proses pengangkatan jenazah Dewan Jenderal di Lubang Buaya berlangsung penuh kepedihan. Lasius Bapa yang juga berada di Lubang Buaya menceritakan bagaimana marinir mengangkat satu persatu jenazah Dewan Jenderal dari dalam sumur. Lasius menyaksikan sendiri dengan kedua matanya bagaimana kesadisan PKI. Kondisi jasad para korban yang diangkat dari dalam sumur pun sangat memprihatinkan. Ini keluaran daripada KOTI, Komando Operasi Irian Barat itu. Jam 12.30 Ajudan Jenderal Pierre Tenda. Jadi dia yang pertama. Kemudian jam 13.40 jenazah Jenderal S. Farman. Jam 13.50 jenazah dari Menpangat Jenderal Yani dan Brigjen Sutoyo. Lalu jam 13.50 Jenderal MT Haryono. Jam 14.10 Brigjen Panjaitan. Itu yang terakhir. Jadi Panjaitan ini kami berdiri di depan situ dan tidak ada masker ya. Kami hanya diberikan bekal kopi, bubuk kopi, dan kami dengan kartu tangan untuk bisa menutupi kondisi jenazah yang sudah hancur. Jadi 8 orang marinir dipimpin oleh Winanto itu, Hananto atau Winanto, kapten. Terakhir Mayor Jenderal Marinir, Komandan Angkatan Laut. Jadi Panjaitan ini setelah harusnya kan 6 jenderal dan 1 Pak. Ini enggak, kok harus ada baru 5 ya, 1 ya. Ternyata turun lagi Winanto bersama Fenkando. Mereka dua turun ke bawah. Baru ternyata Lubang Buaya itu sumurnya di bawah itu kan airnya tingginya bisa 1,5 meter lebih. Terbawa arus ke pinggir. Maka diketemukan Jenderal Panjaitan, diangkat lagi ke atas. Jadi ini saya terangkan juga kepada Pak Luhut Panjaitan dengan Pak Jokowi di depan lubang itu. Dan saya panggil Fenkando waktu itu, masih hidup. Dia tinggal terakhir di Banyuwangi. Saya bilang berikan kesaktian. Bagaimana itu? Dia ceritakan sama Pak Jokowi mengenai pengangkatan jenazah itu. Nah setelah diletakkan di pinggir, Jenderal Soeharto masih ada, seluruh jenderal itu, jenderal Angkatan Darat ini berapa banyak yang ada di sekitar itu. Dan terus terang saja, seluruhnya mereka mulai Pak Harto dengan 8 marinir itu. Yang terakhir adalah Tugimin yang di Surabaya 4 tahun lalu, yang tiap tahun selalu kami bertemu, termasuk Sukitman ini sudah meninggal semuanya. Mungkin tinggal saya sendiri ada di lubang itu. Tapi waktu itu Pak Sintong kan pengamanan lingkungan.
beliau masih hidup, tapi beliau saya tidak lihat ada di lubang itu. Maka berbicara kesaksian mengenai jenazah orang-orang yang sudah mendahului, saya tidak bisa berbohong. Usia saya masih muda waktu itu. Saya menyaksikan betapa kejinya perbuatan PKI. Karena itu waktu saya diwawancara oleh Karni Ilyas ILC, Ilham Aidit itu ada pada waktu itu. Fahmi Idris masih hidup, Salim Said masih ada. Saya bilangnya, Ilham, saya tidak setuju pemerintah harus melupakan atau meminta maaf kepada PKI, itu tidak ada. Mereka pengkhianat perusahaan bangsa ini. Kalau terlambat saja Soeharto ambil tindakan 1 Oktober, kita sudah dikuasai seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Jadi Ilham saya tidak setuju. Tapi kalau anak cucunya Aidit yang tidak berdosa, silakan pemerintah memperhatikan. Saya omong seperti itu di depan Karni Ilyas dan semua orang-orang itu. Tanggal 5 Oktober 1965 yang sebenarnya menjadi peringatan hari ulang tahun ABRI berubah menjadi Hari Pilu, yakni pemakaman pahlawan revolusi korban G30 SPKI. Sedianya tanggal 5 Oktober, ABRI akan melakukan arak-arakan pasukan dan alat tempur Panzer Sarasen yang baru dibeli Ahmad Yani dari London untuk dipamerkan. Namun malang, arak-arakan 5 Oktober tetap digelar, namun berubah menjadi arak-arakan jenazah para jenderal yang diangkut menggunakan Panzer Sarasen. Setiap jenderal mengawal satu panser dan jenazah ditaruh di atas. Ya, ada yang di bawah. Saya tahu Jatikusumo dan lain-lain semua ini mengawal satu-satu. Jadi semua mereka dikawal jadi setelah diangkat dari lubang buaya dibawa ke markas besar Angkatan Darat, dimandikan, dibersihkan, dimasukkan di peti. Besoknya dimakamkan 5 Oktober. Sebenarnya PKI merencanakan bukan lubang buaya yang terjadi, tapi parade 5 Oktober itu yang mereka mau habiskan orang-orang ini, tapi kelewatan. Jadi ya itu show of force yang kebetulan para mahasiswa ada di belakang dan Bung Karno dan Soeharto pertama itu tangkapi semua menteri-menteri yang ada indikasi itu, dan itulah keberanian Soeharto pada waktu itu. Setelah G30 SPKI, Soeharto yang memegang tongkat komando mendapat dukungan dari seluruh penjuru negeri untuk menumpas PKI secara tuntas. Langkah Soeharto dinilai Blasius Bapa sangat penting. Pasalnya kala itu Presiden Soekarno tak mau membubarkan PKI yang dinilainya merupakan bagian dari revolusi bangsa Indonesia. Setelah dia oleh Nasution sebagai, meskipun Pak Nasution itu bukan panglima tetapi kepala staf, tapi karena dia senior, maka dia memerintahkan Soeharto untuk melakukan penertiban keamanan dan ketertiban. Dan kemudian di Senayan itulah dirumuskan bagaimana panggilan Pak Harto, utusan 2 jenderal, yaitu M. Yusuf dan Basuki Rahmat, atau Amir Mahmud, bukan Amir Mahmud. M. Yusuf dan menghadap Pak Harto, Bung Karno, supaya satu, bekukan PKI. Bung Karno tolak. Dia bilang semua ini punya saham dalam revolusi. Padahal kita dikhianat oleh PKI itu sejak tahun 48, yaitu pemberontakan Madiun. Jadi 48 hanya dalam tempo ya berapa ya? 15 sampai 20 ya Pak ya? Ya. Nyusul kan ya Pak ya? Itu dia berontak lagi. Dan tindakan dilakukan oleh Soeharto dengan adanya perintah Nasution, ya. Jadi 48 jadi Sekitar 17 tahun ya. Dia berontak di PKI, dia bunuh itu pejabat-pejabat pemerintah itu. PKI ini. 17 tahun kemudian dia khianati lagi. Nah, Soeharto melakukan tindakan selain blokir wilayah ini, lalu dikirimlah utusan yang menghadap Bung Karno.
Bung Karno menunjuk Pranoto, Brigjen Pranoto untuk jadi kasat. Soeharto tidak setuju. Karena itu di mata Soeharto Soekarno Soeharto itu dibilang kopek, dalam bahasa Belanda komandannya kepala batu. Dan memang dia tidak akui itu Pranoto. Jadi dipanggil menghadap Pranoto ini, dipanggil ke Bung Karno menghadap di Halim, dilarang oleh Soeharto. Dan kemudian Kolonel Latif yang di dalam pengadilan itu banyak membantah seolah-olah dia sudah lapor ke Soeharto. Ya, saya tidak ingin membela Soeharto, tapi orang dalam keadaan terjepit kan bisa saja ngomong mereka berdua, lalu Soeharto dengan tidak berbuat apa-apa ceritanya. Menurut Kolonel Latif, yang kemudian hukuman mati tapi kemudian dikurangi lagi, lalu termasuk sama seperti Panglima Auri Omar Dhani itu, kan semuanya dikurang-kurangi semua. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Soeharto itu adalah dengan surat perintah itu, kemudian dengan SP 11 Maret, itulah Soeharto menertibkan membubarkan PKI, yang kemudian terjadi penafsiran macam-macam, pengamanan terhadap keluarga presiden dan sebagainya. Jadi Soeharto pertama adalah karena minta jenderal-jenderal yang pergi menghadap minta supaya PKI dibekukan. Seandainya Bung Karno bekukan PKI waktu itu, saya kira situasinya akan agak lain. Jadi beliau tidak mau, beliau menolak Bung Karno karena dia menganggap semua ini komponen revolusi yang punya saham terhadap negara ini, sehingga tidak bisa beliau menyatakan seperti itu. Itulah. Jadi Soeharto lalu mulai mengadakan tindakan ke daerah-daerah di mana yang membunuh ini orang PKI bukan tentara. Masyarakat yang dulu dijolimi oleh PKI itu yang membunuh orang-orang yang dibuang di Kali Berantas dan lain-lain, bukan tentara semata-mata. Aidit memang Yasir Adibroto tangkap di Solo, dibawa, tapi saya dengar di tengah jalan dihabisin. Sama seperti Osama bin Laden. Setelah ditembak mati, jenazahnya nggak pernah dibawa ke Washington, nggak. Di tengah laut dibuang entah dari mana, supaya tidak ada orang nyembah dia. Aidit ini juga begitu. Tidak dibawa untuk diadili. Kan masih berbahaya kalau dia ini omong. Aksi balas dendam rakyat kepada PKI di berbagai daerah pasca G30S PKI pun tak bisa dihindarkan. Blasius menilai pembunuhan ribuan simpatisan PKI di daerah-daerah tak semata dilakukan oleh tentara, melainkan kebanyakan merupakan inisiatif rakyat. Motif utama sebenarnya bukan hanya G30S PKI tahun 1965, melainkan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk kasus pembantaian dari PKI yang dipimpin Musso di Madiun pada tahun 1948. Setelah Untung Suparjo CS ini tahu Nasution lolos, mereka bilang kita habis sudah. Mereka kumpul di Penas, lalu diperintahkan kalian atur diri sendiri. Untung menyelamatkan di salah-salah, ditangkap di Brebes itu. Jadi kondisi waktu itu saya hidup di sini dengan anak saya Melki ini kan baru berusia 3 tahun. Saya dikonsinyir di Hankam bisa 2 minggu nggak pulang-pulang di Tiro itu. Kondisi sudah mulai bagus pada waktu itu, sudah kondusif, seluruh daerah sudah dikendalikan. Nasution sudah bergabung lagi dengan Soeharto, meskipun dia tidak pegang komando, tetapi Soeharto melalui Kopassus mengadakan pembersihan, yaitu di Jawa Tengah ditangkapi dan sebagainya. Tapi bahwa yang mati dan bergelimpangan di Kali Berantas dan lain-lain itu tidak semata-mata tentara yang tembak buang sembarang, tidak. Saya tidak bela 100%, tentu ada juga yang ditembaki karena mereka punya data intel.
Bayangin ada kiai